Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Khofifah dari Prodi PPKN semester 4 STKIP Subang. Saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah belajar dan pembelajaran PKN. Yang pertama itu ada makna belajar dan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, istilah belajar dan pembelajaran bukanlah hal yang asing lagi untuk didengar. Tetapi kenyataannya banyak sekali orang yang belum tahu apakah pengertian belajar dan pembelajaran itu. Kita sebagai calon pendidik yang notabene akan senantiasa berkecimpung dalam dunia pendidikan tentu harus menguasai dua istilah tersebut. Selanjutnya ada hakikat belajar dan pembelajaran. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Jadi pembelajaran pada hakikatnya itu adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan yang menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik, sehingga pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Selanjutnya itu ada teori-teori belajar dan pembelajaran. Teori-teori belajar dan pembelajaran yang pertama itu ada teori belajar behaviorisme. Behaviorisme itu merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme itu tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Teori belajar behaviorisme ini adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua itu ada teori belajar kognitif. Psikologi kognitif dianggap sebagai perpaduan antara psikologi Gestalt dan psikologi behaviorisme. Menurut teori kognitif, belajar adalah suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diukur dan diamati. Dalam teori ini lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Teori ini tentunya sangat berbeda dengan teori behaviorisme yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Yang selanjutnya itu ada yang ketiga, itu ada teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan dituju
ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, teori humanisme ini lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimilikinya, baik dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, teori ini lebih banyak membahas mengenai konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan. Saat itu ada teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme juga merupakan bagian dari teori kognitif. Nah, teori konstruktivisme lahir dari ide Piaget dan Vygotsky. Nah, belajar menurut teori ini adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata di lapangan. Nah, yang selanjutnya itu ada hubungan teori-teori belajar dan pembelajaran dengan model-model pembelajaran abad 21. Nah, keterampilan abad 21 menjadi topik yang banyak dibahas beberapa waktu terakhir. Abad 21 merupakan suatu abad yang didasarkan pada kalender Gregori serta dimulai dari tahun 2001 sampai tahun 2100. Pada saat ini, teknologi berkembang dengan dahsyat. Nah, dalam abad ini, guru itu merupakan the key actor in the learning. Nah, dalam hal ini, guru memiliki peran yang sangat vital dan fundamental dalam membimbing, mengarahkan, dan mendidik siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga, adapun hubungan teori-teori belajar dan pembelajaran dengan metode-metode pembelajaran abad 21 itu adalah merupakan salah satu faktor kunci yang ikut menentukan arah kualitas pendidikan, walaupun dalam teori-teori pendidikan saat ini menekankan pada pembelajaran yang terpusatkan pada siswa. Nah, akan tetapi peran guru juga tidak pernah bisa dihilangkan begitu saja. Yang selanjutnya itu ada implementasi dari teori-teori belajar dan pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada implementasi teori belajar behaviorisme. Nah, dalam kegiatan pembelajaran menurut teori ini itu seorang siswa diharapkan harus memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Nah, serta dalam proses belajar dan pembelajarannya cukup terlihat bahwa yang cenderung memiliki keaktifan adalah gurunya. Seorang murid dalam kegiatan belajar mengajar cenderung bersifat pasif dan harus mematuhi dan mempercayai bahwa segala sesuatu yang dikatakan guru adalah suatu kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, yang kedua itu ada implementasi teori belajar kognitivisme. Nah, dalam kegiatan pembelajaran pembangunan materi harus benar-benar dilakukan secara kontekstual dan relevan dengan realitas kehidupan peserta didik. Nah, pelaksanaan kegiatan pembelajaran tidak hanya bisa dilakukan di dalam ruangan saja, tetapi juga bisa dilaksanakan di luar ruangan dengan cara memanfaatkan alam sekitar sebagai wahana tempat pembelajaran. Metode yang digunakan juga tidak harus selalu monoton. Metode yang bervariasi merupakan tuntutan mutlak dalam pembelajaran menurut teori ini. Keterlibatan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran amat dipentingkan karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Selain itu, seorang guru juga harus mampu memahami dan memperhatikan perbedaan individual anak. Nah, karena hal ini merupakan faktor penentu keberhasilan dalam pembelajaran. Ketiga itu ada implementasi teori belajar humanisme. Keberhasilan implementasi menurut teori ini dalam belajar harus dilakukan dengan cara menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, menggairahkan, memberi kebebasan siswa dalam memahami dan menganalisis materi atau informasi yang diterimanya. Nah, guru harus bisa menciptakan pembelajaran secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Keterlibatan siswa secara fisik juga merupakan
wahana untuk menghilangkan kejenuhan dari kegiatan pembelajaran yang tiap hari mereka kerjakan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang memenuhi kriteria di atas dapat dilakukan dengan cara guru merubah wahana atau situasi tempat pembelajaran. Misalnya saja, pembelajaran yang biasanya dilaksanakan di dalam kelas, kita bisa merubahnya di luar ruangan, seperti di kebun ataupun di halaman sekolah. Yang terakhir, yang keempat, itu ada implementasi teori belajar konstruktivisme. Nah, untuk dapat melaksanakan pembelajaran menurut teori ini, seorang guru itu harus memiliki daya kreasi yang tinggi untuk bisa mendesain suasana pembelajaran yang kondusif. Nah, suasana pembelajaran yang mampu memberikan kebebasan kepada siswanya untuk mengekspresikan dirinya sesuai dengan kemauannya. Serta semua kegiatan pembelajaran harus banyak dikaitkan dengan realita kehidupan masyarakat. Kegiatan pembelajaran cenderung menggunakan model pembelajaran kooperatif atau kerjasama. Dan pelaksanaan evaluasi menurut teori ini tidak hanya dimaksud untuk mengetahui kualitas siswa dalam memahami materi dari guru. Nah, evaluasi juga menjadi sarana untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila materi yang saya sampaikan belum sempurna, karena saya juga masih tahap belajar, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.